Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Fitri dari kelas 2D NIM 24010111006. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada. Pesantren ini tidak hanya membentuk akal, tapi juga hati, bukan hanya sekedar tempat belajar, tapi juga untuk membentuk masa depan. Bersama Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada, hadirkan generasi yang baik, benar, mencintai keindahan, bermanfaat bagi umat, serta makmur dan memakmurkan. Saya memilih Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada sebagai objek kajian karena pesantren ini tidak hanya fokus pada pembelajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran. Pesantren ini tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan komputer, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa agama, dan juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Di sudut indah Pulau Lombok, tepatnya di Narmada, masyarakat mulai mengalami kegelisahan dalam beragama. Meskipun mereka telah mengenal ajaran Islam, tetapi paham ajaran agamanya masih bercampur dengan paham leluhur dan paham animisme. Penyimpangan ini disebut dengan Islam waktu telu, sebuah bentuk pengamalan agama yang belum sesuai dengan ajaran syariat Islam yang benar. Melihat kenyataan itu, tokoh-tokoh masyarakat Narmada di bawah pimpinan Lalu Alwi, Kepala Camat Narmada, bersatu dalam satu tekad untuk mengubah keadaan. Mereka bersepakat untuk mendirikan lembaga pendidikan yang disebut dengan Jamaah Islam Narmada yang disingkat dengan DIN. Setelah DIN terbentuk, timbul persoalan, yakni masalah tenaga pengajar dan pendidik yang akan mengelola dan menjalankan DIN sesuai misinya. Mereka pun musyawarah kembali dan mereka sepakat pula untuk meminta bantuan tenaga pendidik kepada Al-Maghfur Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wathon NW Pancor, yang waktu itu masih bernama Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Bapak Maulana yang akrab dengan sebutan Tuan Guru Pancor menerima dengan positif permintaan mereka, lalu mengirimkan 2 orang guru muda, yaitu Juwaini Mukhtar dan Ma'at Adnan. Berbekal perintah dari tugas guru besarnya, pemuda Juwaini Mukhtar dan Ma'at Adnan meninggalkan Pancor menuju Narmada. Dan untuk menjalankan misi DIN, pada tanggal 18 Agustus 1951, keduanya membentuk lembaga pendidikan tingkat ibtidaiyah yang diberi nama Madrasah Nurul Huda Nahdlatul Wathon. Kelahiran Nurul Huda pun disambut luas dan positif oleh masyarakat setempat, sehingga murid yang belajar pun cukup banyak, dan bukan hanya dari Kecamatan Narmada, tetapi juga dari luar Kecamatan Narmada. Seiring dengan perjalanan waktu dan sunnah kehidupan yang selalu mengalami perubahan, maka sudah berjalan beberapa tahun dan beberapa kali menamatkan siswa, Madrasah Nurul Huda pada tahun 1963 dirubah menjadi PGA-NW 4 tahun, dan pada tahun 1968 ditingkatkan menjadi PGA-NW 6 tahun. Seperti halnya Nurul Huda, kelahiran PGA-NW pun disambut hangat masyarakat, sehingga siswa-siswinya cukup banyak dan terus berkembang mengalami peningkatan. Akan tetapi, sesuai peraturan pemerintah yang membatasi jumlah PGA di Lombok, ini hanya boleh 1 PGA, yakni PGA Negeri Mataram. Maka pada tahun 1977, PGA NW Narmada diubah menjadi Madrasah Sanawiyah NW dan Madrasah Aliyah NW. Madrasah ini terus tumbuh dan jumlah siswa terus meningkat, mendorong pengembangan menjadi 2 lembaga, yaitu MTS dan NMA NW Putra serta MTS dan NMA NW Putri. Untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas pendidikan, maka pada tahun 1991 dibentuklah Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada yang menaungi pendidikan formal dan non-formal yang berbasis asrama. Dan sebagaimana madrasahnya, Nurul Haramain pun berkembang menjadi 2, Nurul Haramain Putra dan Nurul Haramain Putri. Inilah jejak perjuangan pendidikan Islam di Narmada. Inilah warisan yang terus menyala. Nurul Haramain, cahaya 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Demikian sejarah singkat latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada yang bernaung di bawah Yayasan Nahdlatul Wathon.
Pada awalnya, Pondok Pesantren Nurul Haramain hanya memiliki fasilitas yang sederhana dan jumlah siswa yang sedikit. Namun, semangat untuk mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia mendorong pengembangan lembaga ini. Metode pengajaran yang diterapkan mengedepankan pendidikan agama Islam yang mendalam dengan pengajaran bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Saat ini, Pondok Pesantren Nurul Haramain memiliki lebih dari 2.000 santri dan terus mengembangkan diri dengan mengadopsi metode-metode baru dalam pembelajaran. Berbagai faktor yang mendukung perkembangan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Salah satunya adalah kepemimpinan Tuan Guru Haji Muhammad Juhani Muhtar yang visioner, yang mampu membangun lembaga pendidikan ini dari awal hingga besar menjadi seperti sekarang. Selain itu, adanya program-program unggulan seperti pelajaran bahasa asing, keterampilan komputer, dan pengajaran agama yang mendalam, serta sistem pendidikan asrama yang mendukung pembentukan karakter santri. Dan juga dengan adanya acara-acara yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Haramain seperti mengadakan pentas seni, drama arena, musabaqah tilawatil Quran, langit show, Nurul Haramain Scout Competition, dan juga masih banyak lainnya. Tujuannya adalah untuk melatih mental dan kepemimpinan bagi mereka untuk masa depan. Pesantren ini juga memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Di bawah kepemimpinan Tuan Guru Haji Hasan Juhani, pesantren ini melakukan penghijauan dan reboisasi, serta mengajarkan gerakan kitab biru yang berfokus pada perlindungan sungai. Upaya ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Haramain tidak hanya mencetak generasi yang berilmu, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada telah membuktikan bahwa pendidikan Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan mengintegrasikan ilmu agama, pengetahuan umum, serta kepedulian terhadap lingkungan, pesantren ini telah mampu mencetak generasi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Demikian presentasi dari saya tentang perkembangan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Sebelum saya pamit undur diri, ada pantun dari santriwati. 1, 2, 3. Berlayar perahu menuju pulau mana, langit biru tanpa awan. Ayo mondok di pesantren dengan penuh Nurul Haramain, tempat masa depan. Bye-bye.